Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret Tim di Depdagri Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Dias Danar, Coach Akmal dan juga Mas Rais malam hari ini dengan hasil minggu terakhir dari Liga 1 Liga Indonesia. Di mana nih udah keluar semua hasilnya, udah tahu ya siapa saja yang akhirnya menemani dua tim sebelumnya yang ke degradasi ke Liga 2. Tapi nanti kita bahas itu. Kita akan pertama sudah menunggu juga nih Jebret Tim di virtual bersama dengan kita ada Mas Haikal, media officer dari Rans FC. Selamat malam Mas Haikal. Oh iya, nanti akan ada maksudnya ya. Gak apa-apa. Iya. Prank dulu, prank. Karena harusnya pranknya besok April Mop ya. Iya, tapi gue pengen ngebahas sedikit tentang Rans dulu ya. Karena nanti akan bergabung bersama dengan kita media officer dari Rans FC. Sebelum ke Liga 1, Rans dulu nih. Rans yang baru promosi masuk ke Liga 2 mengejutkan. Press conference memberikan informasi bahwa mendatangkan Ronaldinho. Nah ini gimana sih statusnya? Mas Rais coba, gimana sih statusnya Ronaldinho nih? Ya kalau dari statusnya sendiri memang seperti yang dijelaskan di sesi press conference ya. Karena sementara ini di kontraknya dalam tanda kutip itu adalah untuk ini turnamen. Yang jadi memang charity ya ini. Semacam charity terus pramusim lah gitu dengan Persija Arema dan juga Persis Solo gitu. Nah ini sebenarnya sebuah langkah yang bagus ya. Dengan adanya Ronaldinho ini memang bisa dibilang sebuah gong yang sangat luar biasa sih. Terobosan baru lagi yang dilakukan oleh Raffi and the Gang, Raffi and the Gang gitu. Untuk menambah lagi nilai komersil dari Liga 1 gitu, dari kompetisi gitu. Nah, dengan mudah-mudahan aja kita nggak tahu ya apakah Ronaldinho bisa berubah pikiran dari masa pensiun. Bisa main lagi. Kalau dia kerasan nanti ketika di mini turnamen itu kita nggak tahu gitu. Berarti ini emang manggil kayak bintang tamu aja gitu. Yes, betul. Yes, kalau gue sih mudah-mudahan membawa warna tersendiri ya. Terutama menjadikan motivasi untuk pemain sepak bola kita nih. Membawa dampak yang positif gitu loh. Tidak hanya, kan sekarang udah jadi industri nih sepak bola nih. Ya kan, kalau gue kadang mikirnya tuh development aja tuh Bang Rais. Mudah-mudahan nanti nih Ronaldinho ini bisa dateng lah ke development ya kan. Beberapa kali pertandingan ini terus pulang ya. Bisa dimanfaatkan untuk membawa anak-anak kita termotivasi lagi di sepak bola. Bener, soalnya Ronaldinho di sini sayang kalau cuma main doang kan harus ada review mobil bareng Ronaldinho. Nah, harus banyak konten ya. Harus banyak konten. Lumayan AdSense-nya gede banget. Banyak banget Kan udah ada itu kan Rudy Salim kan. The Prestige. Hari ini Ronaldinho bawa Lamborghini. Tapi dulu pernah mau dari Palembang mau mendatangkan Ronaldinho batal. Nah ini kalau ini udah terjadi keluarnya berapa balik dari AdSense kan lumayan. Lumayan. Nutup kayaknya. Tapi gue pengen tahu buat atmosfer dari sepak bola Indonesia nih Mas Rais dan juga Coach Akmal tadi emang bagus untuk industri sepak bola dan lain-lain. Tapi kan ini hanya diikuti oleh 4 tim. Jadi bagusnya untuk industri sepak bola atau hanya 4 tim ini gitu? Ya jangan 4 tim aja, maksud gue gini loh. Harusnya gitu loh. Kalau gue sih pengen lebih lama lagi, maksudnya Ronaldinho ini mempunyai kontribusi di sepak bola Indonesia juga gitu loh. Ya kan, tidak hanya 4 tim ini, mungkin nanti kan banyak konten lah ya kan, ibarat sekarang kan banyak event-event yang yang Ronaldinho bisa turun ke bawah ya kan, yang bisa memberikan manfaat maslahatnya untuk sepak bola kita. Lo lihatnya gimana? Kalau gue lihatnya memang kalau bicara dari 4 tim ini ya bisa dibilang 2 tim kan 2 tim papan atas yang punya basis massa yang sangat luar biasa gitu. Termasuk Persis Solo juga gitu ini tentunya menjadi sebuah strategi marketing yang baik kalau lihatnya memang sangat luar biasa gitu. Tapi kalau dari segi kualitas kita harapkan pramusim nanti gitu. Ini kan rencana kalau nggak salah sebelum bergulir lagi Liga 1 bulan Juli bakal ada entah Piala Presiden atau Piala Menpora lagi nih rencananya. Ada lagi gitu, mau digelar seperti itu gitu. Nah, kita lihat bagaimana pramusim ini bisa digelar secara baik gitu. Terus persiapan dari tim-tim juga menjadi lebih baik sih untuk menatap kompetisi musim depan. Tidak seperti kemarin lagi nih yang agak gagap segala macam gitu. Tapi sudah terstruktur dengan adanya informasi yang jelas terkait pramusim, kemudian jadwal kompetisi juga sudah harus jelas gitu seperti apa gitu. Biar para pelatih juga mengatur periodisasinya pasti kan harus bisa lebih enak gitu. Iya, di pre-season ya pasti. Betul. Nah, terus juga si Ronaldinho ini memang nggak bisa. Misalnya Ronaldinho itu memberi dampak yang sangat signifikan hanya dengan datang ke sini cuma dalam tempo mungkin seminggu atau 2 minggu gitu. Memang tapi setidaknya Ronaldinho ini bisa
melakukan sharing pengalamannya dia lah gitu ke pemain-pemain lokal kita gitu. Ataupun ke pelatih-pelatih yang nanti ada di situ kan pasti kan ada diskusi di situ, ada gala dinner gitu. Ada workshop lah ya. Pasti ada workshop gitu atau enggak gala dinner dengan Menpora mungkin ada lah pasti kayak gitu-gitu. Ya tapi kan ini yang ngedatengin Rans, berarti kata Rans jangan mendingan buat gue dulu. Nah, so, ini kan juga didatengin bersama-sama kan yang datengin Rans kan. Tapi tadi kalau ngobrolin tentang contoh konkretnya coach, yang tadi lo bilang apa coach? Contoh konkret yang mungkin memberikan dampak ke sepak bola Indonesia yang saat ini Ronaldinho statusnya. Ya sekarang ya kita flashback ke belakang lah ya, Ronaldinho tuh jangan seperti Essien di Persib. Ya kan akhirnya tidak ya begitu-gitu aja kan ya. Cuma satu musim ya. Cuma satu musim juga jarang main ya. Bagaimana sekarang dengan dia datang cuman free season, pertandingan cuma berapa? Berapa tim? 4 ya? 4 tim ya kan berarti 3 kali main. Ya kan? Udah kayak fan football. Tapi bisa jadi ya benar-benar. Iya, tapi ini Ronaldinho nih memberikan dampak yang apa ya bener-bener kuat gitu loh. Kuat di sepak bola kita nih. Ya kan mungkin nggak hanya untuk main aja nih As nih. Ya kan mungkin juga ya bisa lah kalau kemarin kan gue pernah mengalami di pembinaan itu ada Beckham di salah satu asuransi AIA. Nah, itu memberikan motivasi ke anak-anak ya kan. Memberikan tantangan itu kan luar biasa atmosfer sepak bola kita. Karena kita gitu tahu dia pemain kelas dunia ya. Dia juga bisa buat klub-klub lain ya Mas Rais. Betul. Ini kan udah nggak datangin Ronaldinho, berarti nggak mungkin juga klub-klub lain mendatangkan pemain dunia lain ya. Ya betul, bahkan Rans juga sebenarnya bakal mendatangkan salah satu pemain bintang lagi sebenarnya. Ada satu lagi yang memang belum mereka announce gitu. Selain itu memang ada beberapa klub juga yang promosi ini udah mulai mencari-cari pemain Eropa siapa sih gitu yang kira-kira bisa mengangkat value mereka dan juga mengangkat value kompetisi gitu. Dan ada tuh yang lagi nganggur kiper Liverpool Karius. Tapi yang jelas dengan adanya Ronaldinho ini pastinya membuat mata dunia internasional ini akan ngeliat lagi ke sepak bola Indonesia ini apa sih gitu. Yang tadinya kok ngapain datangnya Ronaldinho gitu. Kayak waktu itu datangnya Maradona, kemudian datangnya Beckham. Mario jadi Kempes perhatian. Kan dulu pernah main. Mario Kempes juga pernah main dan juga jadi pelatih gitu. Dan ini tentunya menjadi membuka lagi mata dunia gitu sepak bola Indonesia ini kok bisa-bisanya gitu loh. Mungkin itu juga menambah nilai dari kompetisi dan komersil juga dari si klub itu sendiri. Tapi masih ada coach menurut lo nilai jualnya Ronaldinho kan dia udah banyak lama berhenti, kemudian setelah lama berhenti ada kasus juga pemalsuan paspor lah. Maksudnya ya inilah ya pernah ada terpuruknya juga. Masih nggak menurut lo ada value-nya? Masih banget di kita masih banyak. Produk sosis udah siap. Betul banget itu kayaknya udah ada deal juga deh kayaknya. Udah disiapin. Kalau Pak Raffi paling teh nanti ya. Sekarang kan apalagi kan ya di dunia kita kan Brazil itu kan sangat dekat. Ya, dewa sepak bola itu sejarah semua lah ya menatapnya. Oke, barengan sama kita sudah ada Mas Haikal, media officer dari Rans FC. Selamat malam Mas Haikal. Halo Mas Haikal. Halo, boleh di-unmute Mas? Yap. Nah, yes. Ini di akhirnya Mas Haikal, akhirnya kita bisa ngobrol hari ini. Terima kasih waktunya barengan sama teman-teman di Jebret Media nih. Jadi Ronaldinho udah di mana? Udah nginep di Andara belum hari ini? Ronaldinho masih transit di Cipanas kayaknya. Lagi makan sate ya. Oke, Mas gue pengen tanya tadi, statusnya berarti benar ya yang diberitakan oleh media bahwa Ronaldinho akan ada di mini turnamen yang diadakan atau dibentuk oleh Rans, Persis, kemudian Persija. Dan satu lagi Arema. Itu ya Mas Haikal. Jadi ada 4 nantinya mungkin. Arema, Persija, Rans, sama Persis Solo. Oke, Mas kalau bicara ngobrolin tentang kontraknya berarti apakah ada opsi untuk Ronaldinho berpanjang satu musim atau gimana, atau memang opsinya sementara hanya di turnamen ini gitu Mas dari Rans sendiri? Sementara untuk charity match ini sementara kali nanti dapat rezeki banyak dari Allah dikasih lagi dari Amin. Amin. Mas, tapi gue pengen tahu deh Mas Haikal. Sebelum nama Ronaldinho, akhirnya nama Ronaldinho kan dari akhir terakhir Arafi bilang pada saat Rans lolos akan ada pemain-pemain kelas dunia akan hadir barengan sama Rans. Gue tahu pasti ada beberapa nama dong di belakangnya, ya nggak sih? Dan akhirnya kenapa Ronaldinho? Atau memang dari awal emang udah Ronaldinho atau gimana? Bocorin dong ke Jebret Tim yang lagi nonton. Sebenarnya ada beberapa opsi, beberapa pemain pada waktu itu yang memberikan jawaban tercepat memang adalah Ronaldinho. Oh, oke. WhatsApp-nya balasnya cepet ya. Lagi BU kayaknya. Terus. Mungkin WhatsApp-nya kita kasih p. Ting. Oke.
Mungkin secara waktu juga yang paling memungkinkan Ronaldinho. Yang paling memungkinkan adalah Ronaldinho, dan kemudian bukan berarti ada pemain yang satu lagi yang masih menjadi kartu as kita ini, masih kita dalam tahap obrol-obrol ngopi sambilan ngopi begitu. Ini masih belum ya mungkin segera ketemu siapa selanjutnya yang akan kita datangkan gitu. Wow, jadi masih ada lagi ya selain nama Ronaldinho. Tapi Ronaldinho bukan karena lo AC Milan ya, jadi apa itu ada faktor juga? Sebenarnya ketika nama Ronaldinho ada, hati kecil gue pasti senang kan, karena gue Milanisti. Jadi ini oke udah nih cakep nih, bagus nih, udah dah emang top. ada itu ya. Barang bagus ya Mas Haikal ya, barang bagus ya. Gini, Mas Haikal yang gue bagus. pengen tanya strategi dari Rans sendiri. Ini Rans kita udah kalau ngomongin udah sebuah perusahaan besar gitu ya, apalagi Rans FC itu di belakangnya ada Rans Entertainment juga gitu. Ada strategi apa? Ada plan apa ke depannya selain main bola doang? Gue pengen tahu dari Ronaldinho. Memang ada beberapa yang sudah kita lakukan pembicaraan dengan Ronaldinho, dan itu memang belum bisa kita bocorkan apa saja kegiatan-kegiatan. Tapi yang pasti memang kita akan melakukan charity match dengan melibatkan 4 tim yang kita approach nanti 4 tim. Kita kan juga nggak tahu apakah nanti Arema sudah punya kegiatan lain, atau Persija sudah punya kegiatan lain, atau Persis sudah punya kegiatan lain. Artinya 4 ini memang sudah kita sounding bahwa kita Assalamualaikum, kita mau ngadain charity nih, mau ikut apa enggak? Mau ikut tak gitu ya? Kalau dia misalnya, wah sorry nih, Ane udah ada kegiatan lain nih, oh ya udah, berarti nanti tinggal bagaimana kita pendekatan secara bersurat dan lain sebagainya gitu. Untuk sementara kegiatan yang memang pasti itu adalah charity match tadi. Selain nanti mungkin juga ada satu lagi kegiatan sebelum charity. Ya adalah nanti gue akan spill lihat di Instagram gitu deh. Pemain yang satu lagi akan didatengin udah pensiun juga kah atau masih aktif sebagai pemain profesional? Kan kalau Ronaldinho secara profesional udah pensiun kan. Apakah ini gimana? Kalau yang baru gimana? Yang baru ini masih main kayaknya ya. Oke, masih main ya. Sekarang lagi transit di Turki. Kalau bahasa transit di Turki juga bisa dibilang iya, bisa juga dibilang enggak. Tapi yang pasti benua biru aja. Oke. Mas Haikal, ini permintaan dari Jebretim pada nanya di kolom chat YouTube kita. Mendatangkan Ronaldinho nilainya kan ada, tapi kalau di media luar kan dibocorin, dikasih tahu, ya kan. Gue nggak tahu gini, lo bandinginnya sama apa misalkan. Kalau bocorin nilai transfer mungkin nggak usah lah ya, tapi besar nggak untuk mendatangkan Ronaldinho nih, segede apa gitu? Ya alhamdulillah nggak kecil sih, itu bahasanya paling gampang. Nggak kecil sih. Ya. Betul, pasti nggak kecil ya. Iya. Nggak kecil, dan Satu, buat kita tanpa mengecilkan Arafi itu sangat besar sekali. Wow, oke. Berarti komplek Andara sama kompleknya Rudy Salim Prestige digabung pasti digabung. Berarti ntar akan ada konten Ronaldinho beli mobil di Prestige. Mungkin ngeresmin rumah baru kali Ronaldinho nanti. Iya benar juga tuh. Mas Rais, ada yang mau ditanyain nggak? Mas Rais, silakan. Kalau saya sendiri paling nanti kalau charity match ini sebenarnya uang charity match-nya itu akan diserahkan kemana sih gitu? Kalau boleh tahu gitu untuk charity match Udah ini. ada plannya atau belum? Udah ada plannya atau belum kemana? gitu? Apakah untuk mantan pemain kah atau untuk sepak bola saja kah secara umum itu gimana tuh? Oke, ini good banget pertanyaannya, tapi memang ini sudah kita komunikasikan. Ada beberapa yang memang sedang kita usahakan uang charity match ini kemana. Tapi nanti yang pasti ini bukan untuk kepentingan klub, tapi memang untuk sosial. Bisa itu untuk yang tadi Mas bilang bahwa ini bisa untuk mantan pemain kah atau atlet kah atau apapun. Tapi ini pasti akan kita salurkan ke orang-orang yang memang membutuhkan sih. Dan di ranah sepak bola Indonesia ya Mas Haikal ya? Betul sekali. Coach Akmal ada yang mau ditanya? Ya Mas Haikal, tadi kita bahas sehat ya Mas Haikal ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Tadi kita bahas, kalau saya ini otaknya development nih Mas Haikal nih, pembinaan nih Mas Haikal. Tadi kita bahas juga ya
Ronaldinho tuh tidak hanya dicari teammates main gitu, tapi bisa memberikan motivasi kepada anak-anak Mas Haikal. Karena nih sangat penting buat gairah, buat pembinaan untuk sepak bola kita nih Mas Haikal. Itu gimana Mas Haikal? Apakah ada event lain ada plan ke sana? Ya, ini saya ngomong di Jebret Media aja, jangan dibocor-bocorin. Okay. Eksklusif. Ini kan cuma kita doang berempat yang tahu kan. Kebetulan kan lagi ditonton banyak orang. Amin. Silakan lanjut Mas Haikal. Ada rencana memang kita akan ada coaching klinik. Okay. Yes. Coaching klinik untuk siapapun yang nantinya mau mengikuti ini. Secara mekanisme dan teknisnya seperti apa mungkin nanti itu akan ada informasi lebih lanjutnya kali ya. Oke, tapi akan ada. Ronaldinho memberikan ilmu yang telah dia dapat itu memang sudah ada obrolan ke arah sana kok. Yes. Dan harus mumpung ada di Indonesia jadi dimanfaatkan. Jadi thanks to Rans FC udah mendatangkan Ronaldinho. Mas, selesai tentang Ronaldinho-nya, gue pengen ngebahas tentang Rans FC persiapannya untuk Liga 1 di musim depan. Karena Liga 1 baru aja berakhir tadi sore ya, berbarengan jadwalnya. Liga 1 musim depan Rans FC apa aja persiapannya? Berarti Mas, kejutan apa yang akan diterima oleh masyarakat pecinta sepak bola dari Rans FC? Yang pasti AA selalu bilang bahwa dia pengen membangun sepak bola Indonesia jadi jauh lebih baik. Artinya ekosistem yang akan dibangun sama Rans juga, ya kan kita di awal di Liga 2 nih tim konten nih, tim gimmick nih, tim final, tim itulah gitu kan. Akhirnya kita membuktikan bahwa tim gimmick ini bisa sampai ke final gitu. Artinya yang masyarakat kita gini, masyarakat kita sorry ini ada telepon nih, maaf. Nggak apa-apa, Ronaldinho tuh WhatsApp. Terus lanjut Mas Haikal. Ya, jadi masyarakat kita gini, mereka sudah disuguhkan dengan media sosial yang sesuai dengan keinginan para pecinta sepak bola. Yes. Kemudian datanglah Rans yang agak dalam tanda kutip berantakan. Artinya kita ngepost apa aja kita post gitu. Yes. Ya memang style kita, stylenya Rans Entertainment. Kadang itu nggak diterima sama orang. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi itu gaya kita gitu. Artinya dari situ kita kadang-kadang sudah berbeda, tapi tujuannya adalah baik, membangun sepak bola biar lebih bagus. Kadang kalau melihat kan kita posting apa di awal-awal itu kadang-kadang sampai saya geleng-geleng, ini gayanya Rans. Yes. Jangan disamakan misalkan coba dong lihat dong misalnya klub luar dong. Iya itu klub luar, ini Rans Cilegon FC gitu. Nah itu kan juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Artinya ekosistem yang akan dibangun sama Araf itu mulai dari pembinaan usia muda, kemudian juga timnya juga orang-orang yang memang punya keinginan untuk bermain. Saya katakan tinggi ya, betul. Passionnya sangat tinggi gitu. Bukan berarti main di Rans FC gaji lu udah pasti gede gitu. Nah itu mindset itu yang harus teman-teman dan masyarakat juga harus tahu bahwa kami membangun tim ini bukan tim orang kaya. Raffi Ahmad orang kaya, betul. Tapi tim ini dibangun berdasarkan kekeluargaan. Kalau bermain baik, rezekinya juga akan ikut baik kok. Gitu aja sebenarnya. Betul, Mas. Nah itu siap. Berarti kalau dari strategi sendiri untuk manajemen dan untuk pemain akan banyak perombakan kah, terutama dari manajemen karena Coach RD ini sempat dipinjamkan kemarin ya statusnya di Liga 1. Kemudian juga teman kita nih yang biasa di sini Bang Bes lagi ngambil license, ada nggak? Masih nggak nih Bang Bes? Butuh bocoran juga nih ya? Ini pertanyaan dari Bang Bes sebenarnya, tanyain dong Bang Bes gitu. Bilangin Bang Bes suruh WhatsApp saya aja gitu buat ya maksudnya gue pengen tanya, jadi dari segi manajemen akan banyak perubahan atau masih belum terlalu, atau ada kejutan nanti dari tim ya, manajemen dan juga skuad? Skuad mungkin ada beberapa tambahan amunisi baru, itu udah pasti. Karena Liga 1 ini dihuni oleh tim-tim kuat berpengalaman. Sedangkan kami tim baru yang memang baru setahun kemarin tuh baru setahun tuh alhamdulillah tuh tanggal 28 kemarin baru setahun. Artinya kita harus banyak belajar, banyak memetakan bagaimana kekuatan masing-masing tim di Liga 1 ini. Juga kami harus mempelajari itu. Tentu kami juga harus memberikan skuad terbaik kami gitu. Diskusi terus berjalan setiap harinya bahwa kita harus menambah lini per lini yang memang dibutuhkan. Secara manajemen itu secara main. Secara manajemen mungkin tidak terlalu banyak perombakan dari musim lalu.
tapi saya juga belum bisa mengatakan nahkodanya siapa nih yang akan membawa kapal ini berlayar ke selatan atau ke utara gitu. Tapi itu akan segera kami rilis bahwa Rans akan dinahkodahkan oleh siapa. Yes, oke nanti jadi secara belum boleh dibocorin sekarang, tapi akan ada pengumuman yang pasti dari Rans FC untuk ke depan dari manajemen dan juga dari skuad ya. Betul. Yes, Itu pasti akan kami informasikan segera kepada pecinta sepak bola di Indonesia. Ya, bocoran dong, tapi ada inceran lokal apa interlokal nahkodanya? Untuk nahkoda mungkin internasional kali ya. lo paling jago ngegocek ya Bang Mas Haikal ya. Internasional, oke. Bisa diprediksikan siapa? Ya, mungkin ya AA masih punya pertimbangan menggunakan pelatih asing dan menggunakan pelatih lokal gitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi sudah mengerucut ke satu nama, memang segera diumumkan lah pasti. Oke, siap. Inisial belum boleh juga inisial. Inisial namanya C. Karena coach kan C. Ya. Gue gak nyangka Coach Justin setelah lama pensiun. Kayaknya kalau Coach Justin lu yang pertama nolak ya Mas Haikal. Iya. Aing yang pertama nolak, Aing nolak. Mewakili Milanisti katanya. Mas Haikal, thank you. Thank you banget ngobrolnya hari ini. Salam dari Bang Valentino Jebret. Sorry nggak bisa ikutan bareng di sini. Sukses kemarin untuk... juga udah WhatsApp-an sama beliau. Yes, sukses untuk Rans FC ke depannya. Salam untuk keluarga besar Rans FC ya Mas Haikal. Sukses Mas Haikal untuk Rans. Terima kasih semua. Dan kita tagih secara on air sekarang sebelum charity match. Hadir dulu di sini ya boleh perwakilan dari Rans. Kalau bisa bawa Ronaldinho ya di sini. Oke? Makasih Mas Haikal. Siap. Yo, selamat Ditunggu malam. undangannya, terima kasih. Siap. Sehat-sehat selalu teman-teman. Amin. Oke, thank you sekali lagi Mas Haikal, Mas Rais dan juga Coach. Berarti ini ada satu visi yang besar dari Rans FC untuk bawa nggak cuma main di charity tadi dibilang, tapi ada coaching klinik, kemudian juga ada ngobrolin tentang pembinaan dan lain-lain jangka panjang untuk industri sepak bola Indonesia. Which is bener good banget untuk market ngelihat, seksi juga ya sekarang Liga Indonesia gitu ya. Ya, betul ya. Kalau gue sih setuju tadi bilang Mas Haikal, Rans tuh punya warna sendiri, punya karakteristik sendiri. Mau dia buat konten, ya sekarang zaman sekarang ya kan beda dong ya kan. Pemikirannya harus beda ya Mas Rais, nggak kayak zaman dulu gitu loh. Ya kita pun juga sekarang support gitu loh. Apalagi untuk pembinaan. Nah, denger-denger nih ya insya Allah. Apalagi kan Rans ini ada kerjasama buat pembinaan developmentnya sama Persija. Oh, pantes ya dari tadi Coach Akmal senyum-senyum, Ger. Kemarin ya pembinaan karena kan butuh pelatih. Mudah-mudahan. Nah, butuh pelatih dan itu kan yang kita cariin bibit dari bawah ini gitu loh. Jenjangnya ke atas, kita nggak munafik akan hal itu kan. Setuju. Itu penting itu gitu yang paling loh. penting. Oke. Siap Coach Akmal, thank you. Mas Rais, kita bergerak sedikit, kita tinggalkan Rans FC dan juga Ronaldinho-nya, kita ke kabar yang sebenarnya gue tahu di Indonesia ini menentukan banget hari ini. Tegang banget keputusannya, juga benar-benar ditentukan di pertandingan terakhir. Tapi setelah akhirnya 28 musim berturut-turut tidak pernah terdegradasi dari Liga 1 Indonesia, Persipura yang akhirnya menemani Persiraja dan juga Persela Lamongan. Ini berat pasti buat fans. Bukan. Mas Rais dulu, gimana menurut lo? Ya memang sangat disayangkan ya. Kalau melihat dari performa musim ini memang salah satu hal klub yang memang layak untuk degradasi ya Persipura. Kalau lihat dari performa ya. Selama satu musim gitu. Memang ya kita nggak tahu ya internalnya yang menjaganya seperti apa gitu di internal tim hingga akhirnya performanya bisa anjlok seperti ini. Bahkan kalau kita berkaca dari musim-musim sebelumnya gitu, Persipura kan kalau pada awal musim itu memang sempat terpuruk lah gitu. Tapi ketika memasuki pertengahan musim, mereka tiba-tiba langsung naik dan bahkan bersaing di jalur juara. Nah ini tadinya saya kira akan seperti itu, tapi ternyata mungkin ada permasalahan yang terjadi gitu ya. Entah apakah memang secara psikologinya sudah down gitu, terus baru bisa naik lagi menjelang akhir-akhir gitu. Pertandingan terakhir menang terus telak lagi menangnya. Tapi itu dia nggak cukup. Telat. Ibaratnya telat mereka untuk bangkitnya untuk telat. Dan ini yang sangat disayangkan sekali, akhirnya ya kita tidak bisa melihat lagi
tim yang memang saat ini bisa dibilang tim yang paling banyak juara Liga Indonesia ya. Iya. Makanya Makanya itu disayangkan. disayangkan banget. Coach, lo ngeliatnya apa sih Coach yang jadi momentum Persipura tadi? Benar, ada momen di mana mereka lagi sempat naik gitu, sempat bergairah mainnya. Apakah faktor ya ini satu sentralisasi pertandingan gitu yang memang terpusat jadi jauh, kejenuhan apa segala macam. Apa Coach yang paling kalau mungkin ya kalau menurut gua tuh suasana tim juga tuh sangat menentukan faktor. Kita kan faktor juga nih. Dan di situ kodenya siapa? Pelatih dulu kan mungkin ada Pak RD. Sempat Pak RD kan, sempat Jackson ya kan. Banyak ini kalau saya rasa sangat berat nih. Saat di Persipura ini kondisinya sangat berat gitu loh. Jangan itu aja lah, kita lihat Barito. Barito udah ada Pak RD, udah mendatangkan Pak RD dan pemain-pemain selalu full tim. Dan tadi hampir. Barito tuh hampir. Hampir banget. Mereka selalu full tim, siap main loh Bang Rais ya kan. Terusnya Persela juga sama. Iya. Pemain asingnya selalu full tim. Ya kan? Ini emang ya kalau kita lihat di dalam sepak bola ini nggak mudah nih. Sepak bola itu bukan matematika. Jadi season itu banyak yang bilang ini season anomali. Anomali ya, betul jadinya sekali. banyak yang nggak bisa diperhitungkan, tapi ya regulasi tetap regulasi berjalan ya. Degradasi tetap degradasi. Musim depan tetap Liga 2 gitu. Liga 2 betul. Ini pukulan berat untuk manajemen dan pemain dong, di mana ini nama besar loh Persipura. Pasti untuk supporter dan masyarakat Papua ini tentu jadi pukulan telak banget, pukulan besar, dan pastinya bersedih lah teman-teman kita di Papua sana gitu. Tapi yang jelas ini harusnya bisa menjadi bahan evaluasi yang baik gitu bagi Persipura, terutama manajemen ya entah dari sisi manajemen, kemudian dari sisi regenerasi pemain, karena mungkin memang selalu muncul ya bakat-bakat dari Persipura. Tapi bakat-bakat itu juga cepat juga keluar dari Persipura gitu. Ya kita contoh beberapa pemain lah gitu, ketika sudah naik di Persipura satu musim tapi cepat pindah gitu. Nah ini kan menjaga pemain-pemain ini juga perlu maintenance yang baik juga gitu. Dari manajemen. Iya, ini kan karena bakat-bakat itu pasti Persipura tidak akan habis deh gitu. Pasti tidak akan habis. Tinggal bagaimana mengelola itu, terus akademinya juga bisa dikelola dengan baik gitu. Nah ini yang kita tunggu, evaluasi seperti apa dari Persipura pada musim depan agar mereka bisa cepat lagi balik ke kompetisi kasta tertinggi. Yes. Kalau manajemennya gimana? Kalau dari manajemen kan ini manajemen secara atau pelatihan dan lain-lain ini jadi krusial juga kan? Karena internalnya tadi Mas Ari sempat nyinggung di internal, berarti ada permasalahan mungkin di dalam. Takutnya ada faktor yang lain kan, mungkin ya mudah-mudahan sih nggak ada keterlambatan gaji ya kan, bonus atau yang lain-lain kan juga sangat mempengaruhi itu. Apalagi dia main satu tempat yang di situ-situ aja, yang nggak jauh dari rumah. Itu sangat, dan ini juga Persipura ini tim satu-satunya yang di wilayah timur. Maksudnya di Pulau Papua di Papua sana ya. Nggak ada lagi kan, Persiwa Wamena udah ya di Liga 2. Ya kan yang lain-lain di Liga 2, ada Liga 3. Ini pemain pasti kan yang tadi dibilang bakat-bakat dari Persipura nggak pernah habis ya. Berarti dia akan ada kemungkinan besar banyak pemain juga yang pergi dari Persipura. Nah, itu yang kita akan lihat ya, benar. Karena gini, kalau pemain ini pemain bagus ya, banyak ya. Kayak Ramai Rumakik misalnya. Terus pemain kayak misalkan Ricardo Cawor ya. Nah, itu kan pemain-pemainnya sebenarnya sudah bisa berkembang ataupun bisa bersaing di level kompetisi kasta teratas nih. Kita masih nunggu nih kebijakan dari Persipura seperti apa manajemen gitu. Apakah akan melepas para pemain yang berpotensial ini untuk tetap berada di Liga 1 ataupun melepasnya hanya untuk ke klub luar negeri misalnya, kan ada kebijakan seperti itu kayak PSIS kemarin kan. Kalau ke klub lokal gue nggak lepas deh, tapi kalau ke klub luar negeri gue lepas. Gitu. Nah ini yang Persipura ini kita akan lihat nih, para pemain ini ya pertama pasti ada pemain yang punya loyalitas. Gue akan bertahan di sini, gue akan membantu Persipura untuk bangkit lagi. Pasti ada pemain seperti itu. Tapi ada juga para pemain muda yang butuh aktualisasi yang lebih tinggi lagi supaya untuk meningkatkan kualitas mereka. Dan supaya dilirik tim. Iya, masa depan mereka masih panjang. Ini karena banyak banget pemain muda yang potensial banget dari Persipura gitu. Nah ini yang akan kita tunggu kebijakan dari manajemen setelah mereka terdegradasi, para pemain muda ini akan seperti apa nanti statusnya gitu. Apakah diteruskan bersama dengan Persipura, karena setahu gue tuh kontraknya rata-rata jangka panjang semua memang. Rata-rata memang jangka panjang semua gitu. Nah ini yang kita akan tunggu gitu, kebijakan dari manajemen Persipura seperti apa di musim depan. Ya Coach, kalau lo sebagai pemain muda potensial yang ada di Persipura dengan keadaan yang sekarang ya, dengan mungkin ada internal dan lain-lain, lo memilih bertahan atau pergi untuk tadi dibilang tetap berada di level kompetisi teratas? Persipura itu nama besar. Ada orang yang fanatismenya mungkin dari kecil, gua kebanggaan pengen main di Persipura. Apalagi lo misalkan asli dari Papua. Mungkin banyak yang bisa bertahan. Tergantung dari manajemen. Kalau ada di sana lo bertahan. Akan bertahan. Walaupun mungkin juga di Liga 2. Ya kalau menurut gue sih, saran gue sih mungkin juga bisa menarik pemain-pemain senior untuk menyatukan semuanya. Mungkin Boas bisa ditarik lagi. Butuh sosok-sosok, butuh, sangat butuh.
cocok di dalam tim itu sangat butuh. Tapi kan memang selalu ada dilema saat kita main di kasta rendah atau di Liga 2 gitu ya, pasti bukan yang rendah tapi di bawah level tertingginya di sepak bola satu negara. Yang dilihat untuk di timnas kan tetap yang masih level tertingginya dulu kan. Iya. Iya kan, Betul. baru tuh lihat ke bawah. Nah itu yang kita harapkan tidak layu sebelum berkembang. Iya, takutnya di sana udah tidak motivasi tuh. Mungkin dari segi kompetisi kurang, yang bersaingnya kurang, daya saingnya kurang tinggi atau gimana, jadi permainan terbaiknya nggak keluar. Akhirnya potensinya nggak jadi panjang gitu. Itu kan juga jadi sangat disayangkan. Iya, satu kan juga nih di Liga 1 ini kan pasti ada Elite Pro-nya nih. Ini yang tadi yang Bang Rais bahas juga kan regenerasinya ini ya kan. Kemarin aja jujur ya, Elite Pro kemarin tuh U16 Persipura nggak ngirim. Akhirnya dia ngirim U18 ya kan. Nah, takut jangan sampai putus karena banyak banget pemain dari kita ini dari timnas zaman dulu sampai sekarang nih banyak melahirkan pemain dari Papua. Itu yang harus benar-benar kita jaga gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa berbenah, evaluasi dari segala sisi dan bisa kembali segera ke kasta tertinggi di Liga Indonesia untuk Persipura ya. Tapi gue tertarik tadi Coach Akmal sempat menyinggung sedikit tentang Barito yang selalu full tim dengan komposisi pemain yang bagus, yang wah ini nama-nama oke gitu. Tapi apa yang membuat mereka tadi hampir loh kalau nggak dapat gol menyamakan kedudukan, mereka yang akan turun. Pasti. Itu berada di titik nadir lah ya bahasanya. Tapi ini bagus banget ya, nanti akan menjadi pelajaran. Mungkin gue nanti akan diskusi sama Pak RD. Ya kan, sedangkan situ juga ada Pak RD. Gue nanti punya sama Isnan Ali juga teman dekat gue juga di situ juga akan diskusi ada apa sih di dalam tim ini. Gitu loh. Sedangkan ya kondisi di sana gue ke sana hotelnya bagus. Ya kan, ibaratnya juga ya pemiliknya juga kita tahu lah Royal ya kan? gitu. Royal ya kan. Fasilitas oke, mungkin juga gaji juga nggak ada masalah. Bener, ada apa sih gitu loh? Sampai kayak gini kan nih harus kita bener-bener kita tahu gitu. Kalau Coach Akmal inget ya sama Mas Rais, ada kita juga bertiga kan sempat ngobrol sama Mas Rizky Pora. Ya kan, target dari mereka itu tercapai berarti kan. Yang penting bertahan. Sisa pertandingan nggak kalah. Dan hasilnya benar, 2 menang 2 seri. Setelah ada ngobrol bareng sama kita. Sebelumnya kemarin. Itu karena ngobrol sama kita. Akhirnya bertahan. Ini motivasi yang besar juga. Berarti kan ini peluang yang harus evaluasi juga nggak menurut Mas Rais dan juga Coach Akmal untuk Borneo ke depannya? Wajib memang evaluasi harus dievaluasi. Yang pelatih bertahan berarti harus dipertahankan? Kalau pelatih di sana mungkin Pak RD ini sosoknya luar biasa ya, Pak ini pengalamannya luar biasa di kepelatihan. Mungkin juga dipertahankan kalau menurut saya. Kalau menurut lo sama apakah gini, situasinya adalah Barito Putra ini visinya mau seperti apa musim depan. Targetnya mau seperti apa musim depan gitu. Karena kemarin pun sebenarnya target mereka cukup tinggi sebenarnya di awal musim, tapi ternyata kita nggak tahu ya. Para pemain yang mereka datangkan ini sebenarnya para pemain yang bagus loh. Kualitasnya baik dari pemain muda itu Bagas, kemudian Lutfi Kamal, segala macam gitu. Terus pemain-pemain seniornya Bayu Pradana, kualitas timnas sebenarnya. Itu apa namanya kalau melihat dari susunan tim harusnya mereka tidak mengalami seperti ini. Kalau dari prediksi ya gitu. Tapi secara apa namanya kedepannya ini kan kalau daily development Barito Putra juga kayaknya sudah memikirkan hal itu. Development kita tahu ya salah satu kemarin kan yang cukup berprestasi juga di Barito Putra di Elite Pro gitu. Di Elite Pro gitu. Nah, terus apa namanya tinggal bagaimana keputusan ataupun misi ataupun target dari manajemen terus diimplementasikan lagi siapa nih pelatih yang cocok karena kemarin sempat Coach Jajang, gonta-ganti Coach Jajang, kemudian akhirnya jatuh ke Coach RD untuk misi menyelamatkan gitu. Dan berhasil gitu. Jangan sampai Coach RD ini levelnya harusnya udah bukan misi menyelamatkan lagi. Levelnya adalah targetnya salah satunya untuk bersaing di Jalur Juara biasanya pelatih. Kalau dipertahankan gitu. Nah, pastinya kebutuhan untuk itu pemain-pemain seperti apa yang dibutuhkan gitu. Pasti ada perombakan ya pastilah. Itu tuh gitu. Yang jadi highlightnya sama Mas Rizky Pora juga kan. Faktor pelatih tuh jadi sangat berpengaruh juga. Benar banget. Ini kalau menurut gue ini momentum yang pas untuk evaluasi dan lain-lain. Jadi musim depan tuh bakal seru banget ya Liga 1. Itu dia. Semua tim. Betul. Dan ini yang degradasi tiga-tiganya perserikatan ya. Persipura, Persela, dan Persiraja. Ya kan? Tadi sempat ngomong-ngomong di belakang Bang Rais ya kan. Kayak Persija belum pernah. Terusnya Persebaya udah ya. Persebaya udah. Persib belum ya. Persib juga. Terusnya yang udah nih mungkin di situ ada kayak Persik Kediri, PSS Sleman pernah. Ya kan? Itu udah pernah degradasi. Wow, jadi ini memang musim yang seru ya. Di Liga 2 juga sama ya. Liga 2 seru.
Liga 2 seru banget. Liga 2 juga seru banget. PSMS. Bener. Ya kan, Semen Itu Padang. gila sih musim depan itu. Sriwijaya. Musim depan tuh gawat juga. Gawat Ya, Liga 2. gawat. Dengan turunnya Persipura, Persela Iya. dan Persiraja itu Betul. musim depan gawat. Apalagi nanti satu grup bisa main home and away. Oh benar, dengan regulasi di musim depan ya, Iya. mudah-mudahan ya. Coach, tapi sedikit gue pengen ngebahas tentang Persija di Banyak musim juga depan. apa-apa ya. Karena udah selesai. Persija musim depan gimana? Apa targetnya? Pelatih kah? Pemain kah? Apa gimana nih? Ya udah, gue jujur ya. Ini cuma dijebret Nggak apa-apa ya kan ya. Yang gue dapet mungkin pemain asing semua dirombak dan cuma satu yang dipertahankan, Konate. Simic cabut deh. Itu udah Jasmine Loh cabut. iya kan? Kayaknya kan Simic pemain. Lah, kan yang diperang Konate. Kayaknya- Terus di kepala gue pemain asing di Persija Simic. Kayaknya itu aja. Baru itu nggak dapat ya. Gue jujur. Karena baru itu makan nggak Konate dapat. kan baru gabung, belum Ya lama. kan? Masa belum habis makan Iya. udah cabut? tapi ya Konate kan juga walaupun baru gabung Langsung luar detail, biasa langsung memberikan detail. kontribusinya kan. Sangat bener-bener Pelatih. menunjukkan. Pelatih juga kayaknya ganti. Yang Tapi pelatih gua ganti. Terus tapi yang, gua yang nggak mahal, ber- yang mahal. Kemasi udah gue nggak tahu ya, belum pasti ya. Tapi gue kenal juga, gue pernah jadi asistennya. Cabut. Ya kan? Nggak, pelatih yang akan mau ditarik. Oh pelatihnya? Iya, Siapa? Inisial dong. Nggak bisa kan. Di sini dah, di sini. Jangan nanti. Nama di sini, di sini. Tulis. Enggak, nanti kalau gue iniin lagi Gue kan. kali gue lihat di sini Iya di bawah, biar yang lain nggak lihat. Di bawah. Nah tadi Haikal lo gue ditanya, Iya, lokal iya. interlokal. Apa? Lokal interlokal. Mungkin interlokal. 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 Coy. Persija interlokal. Balikin coach Teko lagi. Enggak. Biar juaranya bukan ganti Pokoknya pelatih ini pernah di Indonesia cukup lama. Oke. Ya. Ada hubungan emosional. Ya ini baru tapi udah ada ya dari sumbernya ya. Sumbernya udah ada. Fabrizio Romano gua sih ya. Dikit lagi here we go nih. Ya kan? Tuh Abra ketawa-tawa aja tuh sama kita. Katanya- Ayo lu mau nanya apa lo? Gue udah siap-siap nanya gue dia. Ada nama editor di sini yang mirip sama nama calon pelatih. Apanya? Nama editor di sini. Kayaknya nggak ada. Oke. Kita tunggu kejutan dari Persija karena kita berharap banyak dari skuad Persija sebenarnya. Iya, kan iya, dan iya. pasti Jebretim juga gitu. Gue pengen nanya ke Mas Rais, kita ke Bayangkara. Siap. Yang akhirnya finish di peringkat ketiga menemani Bali United dan Persib Bandung ke Asia. Asia. Nah, ini juga sempat kehilangan momentum tapi akhirnya tetap bertahan di tiga besar. Ya. Ya kan ini pencapaian terbaik musim ini dari Bayangkara lah ya kalau Ya. lihat dari keseluruhan tim. Layak ada di peringkat 3? Iya layak lah. Layak. Oke. Layak. Bahkan mereka harusnya bisa menjadi juara dengan skuad yang seperti itu. Yes. Harusnya ya. Awalnya itu. Karena kuat banget. Mereka mau gonta-ganti seperti apapun kualitas timnya sama. Ya. Mau pemain inti mau pemain cadangan sama kualitasnya. Terus apa yang bikin dia kehilangan momentum? Ya kepleset aja. Memang ada ketidakberuntungan di beberapa pertandingan yang membuat mereka akhirnya nggak maksimal dan ya kepleset bisa dibilang gitu. Karena dengan materi pemain yang seperti ini mereka harusnya juara. Tapi emang persaingan papan atasnya gawat sih. Papan atas sih gawat. Gue seneng dengan pelatihnya dari Bayangkara. Iya, Paul Pasti Monster ini, ya. Di sini punya game plan-nya oke, main juga struktur ya kan luar biasa nih Bayangkara dan dengan materi yang dimaksimalkan. Yes, benar materi yang dimaksimalkan. Karena bisa jadi ada juga pelatih yang materinya mumpuni nih, tapi nggak bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki gitu, potensi pemain yang dia miliki. Contohnya siapa? Ya kalau contoh ya ada lah beberapa gue nggak bisa sebut apa. Kita bisa ngeliat lah. Rangnick gitu ya. Iya, kayak Ya gitu. ini aja Jumafo aja baru gabung aja dimaksimalkan. Jumamu tuh pinjam dari Dewa ya? Enggak Jadi Jumafo itu punya Bayangkara, dipinjamkan ke Dewa, balik lagi. Balik lagi ke Bayangkara. Balik lagi ke Bayangkara. Gitu. Dan berhasil ya? Berhasil. Memang Jumafo ini pemain tua-tua keladi juga. Iya. Oh, gue pernah lihat latihan tuh di... Gede ya pahanya. Parah. Serem ya? Iya, Pasti serem. ini apa sih namanya tuh dulu di Pamulang ada di Pamulang latihan. Iya benar. Iya, di benar. community Ya center. kan? Iya, benar, community Dia center. PPC ya kan. Tempat gue main juga itu kan. Jadi kalau tiap julgi dong, Walaupun Jumafo secara bukan yang sprint, bukan yang Iya, tipikalnya, tapi berpengaruh. Iya. Dan menurut kalian berdua bisa berbicara banyak di level Asia nanti Bayangkara dengan skuad yang ini atau harus ada penambahan pemain lagi? Mas Rais? Kalau penambahan paling dikit. Kalau mau ngomong di Asia pasti ini udah lumayan ya. Kecuali kalau memang targetnya tinggi, mungkin ada pemain-pemain besar yang baru gue mau bilang targetnya ada nggak di Asia? Targetnya tinggi itu pemain-pemain besar. Tapi kan mereka juga masih menunggu hasilnya dari Bali United nanti di kualifikasi Piala Asia. Piala Liga Champions Asia gitu.
Kalau misalkan Bali United nggak lolos Liga Champions Asia, otomatis mereka udah masa tunggunya selesai gitu. Ya. Oh jadi cuma dua jadi cuma dua. Indonesia. Ya, jadi kan ini kan setengah ya bisa dibilang nih. Iya, setengah kaki setengah kaki gitu. Jadi tinggal nunggu. Kalau misalkan Bali United lolos ke Liga Champions Asia, Bayangkara ini masuk. Tiga jadi mas. Jadi tiga. Oke. Jadi tiga gitu. Jadi tunggu jatah itu sebenarnya gitu. Ya, Kalau ya. kita tunggu aja nanti misi dari targetnya dari manajemen Bayangkara ini seperti apa. Ya. Tapi kalau nggak dirombak pun tim ini udah solid banget buat bersaing di level Piala AFC aja masih bisa lah. Ya. Gitu. Ya. Oke, ini ada satu informasi ini kan pertandingan terakhir ya. Di minggu pekan terakhir untuk Liga Indonesia. Nama-nama pelatih terbaik, pemain terbaik ini udah keluar nih. Ya udah keluar tapi versi prediksi kita. Ya. Itu udah keluar prediksi kita. Bener Yes. apa enggak dan lo sepakat apa enggak? Itu best coach-nya Coach Aji Santoso kalau prediksinya dari sini. Yes. Iya atau tidak? Gue setuju. Gue iya. Mas Rais? Setuju karena Persebaya adalah salah satu tim yang punya permainan paling atraktif di Liga 1 musim ini. Best player. Siapa? Ya ini prediksi kita. Prediksi. Ini prediksi sotoy banget. Ya. Sebut berapa pemain gitu loh. Sebut berapa pemain lah. Berapa? Terus pilihan, pilihan. Prediksi cuma satu. Enggak, karang-karang aja nggak apa-apa. Lo karang-karang aja ya? Nanti lu pilihan. Ya udah, nih. Oke, pilihan. Best player, pilih ya. Ya. Fortes apa Taise Marukawa? Gua Marukawa. Mas Rais? Marukawa lah. Gua Marukawa. Tahu gitu Marukawa. nggak usah kasih pilihan. Lo pilihannya dua begitu sih, tiga dong. Ya. Tapi Fortes kan bahaya banget. Ya oke lah, musim Fortes pertandingan. oke lah. Tapi kalau nyawa permainan Marukawa sih gue ngeliatnya memang Oke. sepanjang konsistensi ya juga ya. Best young player, pemain muda terbaik. Conte, Marcelino, siapa? Kalau gua ada satu. Siapa? Beckham. Beckham. Beckham Putra. Iya. Jadi ada beberapa pemain opsi gue antara Beckham Putra atau Marcelino Ferdinand. Iya, dua itu. Sebenarnya dua Oke. itu gitu. Tapi kalau melihat dari performa entah apapun itu yang apalagi karirnya sampai dipanggil ke timnas ya pasti Marcelino yang Marcelino. pilih. Marcelino gue sih lebih condong ke Marcelino gitu. Ya. Kalau dari potensi-potensi yang ada gitu. Karena dari dua itu sih yang menjadi jagoan gue sebenarnya jadi best young player. Oke. Progresnya bagus Progresnya banget. kelihatan banget. Kelihatan banget. Ketenangan dan gini, lain-lain. jadi Visi bermainnya itu bagus. Jadi seorang pelatih pasti ada yang diandalkan dari seorang pemain ya. Ya. Jadi oh iya nih main muda ini, pokoknya ini main terus. Gitu loh. Ini karena bisa gue andalkan di dalam lapangan bisa merubah. Ya kalau gue juga Marcelino sih. Ya. Ini feeling gue ya, gue nggak tahu berapa. Biasanya feeling gue bener. Wih itu dia tuh. Termasuk top score, kalau top score udah bener dong. Ya elah, Ya, udah Spaso. Spaso lah. Spaso. Sulit kayaknya dikejar. Spaso. Walaupun nanti lawannya Yosef Ejejari ya, gitu. Walaupun nanti Ya, lawannya pasti. Yosef Ejejari ya, enggak inilah jauh masa. Ya agak sulit untuk mencetak berapa? 5 gol. 5 gol 5 langsung. gol lah paling enggak. Ya. Sulit ke gawang Bali United gitu. Dan ini gue setuju banget dengan best player ya seperti Marukawa karena bener-bener memberikan Ini masih kontribusi. prediksi loh. Enggak, gue langsung aja. langsung aja. Karena Ini masih prediksi nih. Iya, gue seneng banget asli. Permainannya. Tapi kan dia terakhir bikin momentum gak gol tuh penalti. Penalti gue itu juga ya gitu. wajar Abrar lah, aja nggak wajar penalti nggak lah. masuk sama Gary kalau Lu mau. baru kau bandingin sama Abrar. Abrar itu konsentrasinya udah pernikahan. Iya. Dia mau nendang penalti, catering mahal. Mikir dulu. Mana konsen, Coach? Ceritain, Coach, gimana nikah? Tenang Brar, gue udah 2 kali Brar. Tuh. Ya kan? Best goal. Best goal. Best goal tuh, Best goal ada. gue inget Fortes tuh. Iya, yang Salto salto. Ya salto. Dan itu momentum, gue nontonnya di Bali. Iya. Walaupun nggak di stadion, tapi waktu gue di Bali gue nontonnya. Iya benar ada itu sama ya Fortes yang salah satunya ke gawang Persija juga golnya bagus tuh. Yang ngalahin Persija ya kalau nggak salah. 1-1. 1-2-1 Yang salto. Ya, satu yang salto benar 1-1 salto golnya itu bagus. Best ini fair play, tim fair play siapa? Harusnya kalau gue jatuhnya ke Borneo FC. Tapi gue nggak tahu ya gue belum ngecek data lagi. Karena kan fair play itu biasanya dari kartu kuning. Kartu ya. yang didapat Oh, kartu kuning, kartu datanya merah. mana sih datanya ya? Iya datanya itu biasanya dari situ, kartu kuning, kartu merah gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari ininya sih Borneo FC ya Borneo, kali ya. coach apa coach? Siapa coach? Ya, Tim fair play. Mungkin kalau gue takut salah ya, nanti mungkin bisa Iya, dikoreksi takut ya. salah. Ini prediksi. Enggak prediksi ya, gue kenapa, gue setuju Borneo 1 Persik. Soalnya dari bawah ini, mereka ini bener-bener bisa berjuang, bisa naik ke papan atas. Kalau gue gitu loh. Madura United gue. Wah ini kayaknya lo yang bener deh. Ya kan? Kayaknya lo yang bener deh. Gue sih kalau Madura, emang karena banyak temen gue juga di Madura ya. Iya juga sih. benar. Gue lihat kayak satu musim gitu Madura United tuh kayak gue lihat kayak perkembangannya, konsistensinya, determinasi. Emang Tapi konsisten sih biasanya- banget, emang seri.
Iya, secara tadi kartu kuning. Tapi kayaknya memang kalau nggak salah kalau secara kartu kayaknya memang Madura statistiknya paling dikit deh. Iya, secara kartu ya. Iya, jadi kayak feeling gue Madura, tapi gue nggak tahu kan prediksi. Ya kalau kita tarik ke belakang kemarin sebelum lawan Persija seri. Lawan Persija menang. Ya kan. Gitu. Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Kalau gitu Jebretim ya untuk yang sudah menyaksikan kita. Semoga Liga-Liga 1, Liga 2 musim depan makin seru. Amin. Oke, Depdagri. Selamat berpuasa. Oh iya, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin.